Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang semikonduktor. Yang pertama, apa itu semikonduktor? Semikonduktor merupakan suatu material yang memiliki sifat konduktivitas listrik antara konduktor seperti logam dan isolator seperti karet. Jadi semikonduktor itu berada di antara konduktor dan juga isolator. Semikonduktor memiliki nilai yang lebih rendah dari konduktor, tetapi juga lebih tinggi dari isolator. Kemudian apa sih peran pentingnya semikonduktor itu di dalam dunia teknologi? Jadi peran pentingnya semikonduktor dalam teknologi modern tidak dapat diragukan lagi, karena mereka menjadi dasar bagi berbagai perangkat elektronik yang kita gunakan sehari-hari. Semikonduktor digunakan dalam pembuatan berbagai jenis perangkat elektronik termasuk dioda, transistor, dan sirkuit terpadu atau IC. Dalam industri telekomunikasi, semikonduktor digunakan dalam pembuatan perangkat seperti penguat sinyal, pemroses sinyal, dan komponen optik elektronik untuk pengiriman dan penerimaan informasi. Kemudian konsep dasar dari semikonduktor. Yang pertama, struktur atom. Semikonduktor terbuat dari material dengan struktur atom yang memungkinkan konduktivitas listrik di antara isolator dan konduktor. Kemudian yang kedua ada konduktivitas. Konduktivitas semikonduktor dipengaruhi oleh pita energi dan gap energi antara pita valensi dan pita konduksi. Kemudian yang ketiga ada pita energi. Semikonduktor memiliki pita energi yang berisi elektron-elektron yang berperan dalam konduktivitas. Kemudian yang terakhir ada gap energi. Gap energi merupakan energi yang diperlukan untuk memindahkan sebuah elektron dari pita valensi ke pita konduksi. Semikonduktor memiliki gap energi yang tidak lebih kecil dari isolator, tetapi lebih besar daripada konduktor. Kemudian semikonduktor memiliki beberapa jenis. Ada dua jenis semikonduktor. Yang pertama ada semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik adalah semikonduktor murni yang tidak bercampur dengan unsur lain secara sengaja. Beberapa sifat dan karakteristiknya meliputi: yang pertama, konduktivitas terbatas. Semikonduktor intrinsik memiliki konduktivitas listrik yang terbatas pada suhu kamar karena sebagian besar elektron berada di pita valensi dan hanya sedikit yang bergerak di pita konduksi. Kemudian yang kedua yaitu gap energi. Memiliki gap energi yang relatif kecil yang memungkinkan elektron untuk melompat dari pita valensi ke pita konduksi dengan memberikan energi tambahan. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu ketergantungan terhadap suhu. Konduktivitas semikonduktor intrinsik meningkat dengan meningkatnya suhu karena suhu yang lebih tinggi memberikan energi tambahan kepada elektron untuk melompat ke pita konduksi. Kemudian selanjutnya itu karakteristiknya yaitu perilaku optik, yaitu memiliki sifat optik yang menarik seperti transparasi di sebagian besar spektrum inframerah dan ultraviolet. Kemudian jenis semikonduktor yang kedua yaitu semikonduktor ekstrinsik, yaitu semikonduktor yang telah dimodifikasi dengan sengaja dengan proses doping, yaitu menambahkan atom-atom dari unsur lain ke dalam isi kristal semikonduktor. Doping dilakukan untuk mengubah sifat konduktivitas semikonduktor. Terdapat dua jenis semikonduktor ekstrinsik. Yang pertama yaitu semikonduktor tipe N atau p-doped. Doping dengan unsur yang memiliki kelebihan elektron seperti boron atau gallium. Kemudian atom depan ini menghasilkan lubang atau hole dalam struktur kristal semikonduktor.
Yang ketiga, konduktivitas terjadi karena elektron dari atom depan bergerak ke lubang menciptakan arus positif. Kemudian jenis yang kedua yaitu semikonduktor tipe N atau N-doped. Doping dengan unsur yang memiliki kekurangan elektron seperti fosfor atau arsenik. Atom depan ini menyediakan elektron ekstra dalam struktur kristal semikonduktor. Konduktivitas terjadi karena elektron yang disediakan oleh atom depan bergerak di sepanjang struktur kristal menciptakan arus negatif. Jadi semikonduktor yang tipe N ini menghasilkan arus yang negatif, sedangkan yang semikonduktor tipe P menghasilkan arus yang positif. Kemudian bahan material yang terbuat dari semikonduktor ada beberapa. Yang pertama yaitu ada silikon atau dilambangkan biasanya Si. Silikon ini salah satu material semikonduktor paling umum yang digunakan dalam berbagai aplikasi elektronik. Memiliki gap energi sekitar 1,1 eV pada suhu kamar. Silikon digunakan dalam pembuatan transistor, dioda, sirkuit terpadu atau IC, dan sel surya. Kemudian material semikonduktor yang kedua yaitu ada germanium atau disimbolkan dengan Ge. Germanium ini merupakan material semikonduktor yang digunakan secara luas sebelum silikon menjadi dominan. Memiliki gap sekitar 0,67 eV pada suhu kamar. Germanium masih digunakan dalam beberapa aplikasi seperti pembuatan dioda, sensor inframerah, dan detektor radiasi. Selain contoh material seperti silikon dan germanium, terdapat beberapa bahan semikonduktor lainnya yang juga digunakan dalam berbagai aplikasi. Contoh yang pertama ada gallium arsenide atau GaAs. Digunakan dalam perangkat semikonduktor khusus seperti dioda laser, transistor microwave, dan sirkuit terpadu radio frekuensi tinggi. GaAs memiliki kinerja yang lebih baik daripada silikon dalam aplikasi tertentu seperti pada frekuensi tinggi dan tingkat daya yang tinggi. Kemudian yang kedua ada indium phosphide atau InP. Bahan semikonduktor ini cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kinerja elektronik yang baik seperti dioda laser, fotodetektor, dan fotodioda. InP memiliki gap energi yang cukup lebar sehingga cocok untuk aplikasi dalam spektrum optik. Yang ketiga ada silikon karbid atau SiC. SiC digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan daya tinggi dan ketahanan terhadap suhu tinggi, seperti dalam perangkat daya elektronik, kendaraan listrik, dan perangkat industri yang beroperasi pada suhu ekstrim. Kemudian yang keempat ada gallium nitride atau GaN. Bahan semikonduktor ini memiliki kinerja yang sangat baik dalam perangkat daya tinggi radio frekuensi dan optoelektronik. GaN sering digunakan dalam dioda, transistor, dan sirkuit terpadu mikroelektronik. Semua bahan semikonduktor ini memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda, yang membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi dalam teknologi modern. Jadi kesimpulan dari materi di atas yaitu bahwa semikonduktor merupakan sebuah material yang memiliki sifat tidak lebih dari konduktor tetapi lebih tinggi dari isolator. Semikonduktor juga digunakan menjadi bahan dasar bagi banyak perangkat elektronik modern seperti dalam pembuatan dioda, transistor, dan sirkuit terpadu atau IC. Semikonduktor intrinsik memiliki konduktivitas terbatas dan gap energi yang relatif kecil.
Sedangkan semikonduktor ekstrinsik telah dimodifikasi dengan proses doping untuk mengubah sifat konduktivitasnya. Beberapa bahan semikonduktor yang paling umum digunakan adalah silikon dan germanium. Kesimpulannya, semikonduktor memiliki peran penting dalam dunia teknologi modern dan menjadi tulang punggung bagi perkembangan berbagai perangkat elektronik yang kita gunakan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.